Halo Wan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar ente-ente pade Wan? Ane yakin ente-ente pasti pada sehat walafiat ya Wan. Tapi buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan ya Wan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan film yang berjudul Dororo di tahun 2007. Film ini bercerita tentang seorang pendekar pedang yang seluruh bagian tubuhnya tidak ada alias palsu karena diberikan ayahnya kepada iblis. Dengan ditemani cewek yang sangat cantik kenalannya, orang ini harus mengembara ke sana kemari untuk mengumpulkan bagian tubuhnya yang asli. Penasaran dengan ceritanya kan? Ya udah langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan karena film Adrenalin dimulai. Di sebuah wilayah, terlihat tubuh para prajurit berkelimpungan setelah kalah di medan pertempuran. Pasukan musuh lalu mencari sisa kehidupan untuk mereka lenyapkan. Mereka menemukan sang pemimpin pasukan yang masih hidup dan langsung mereka eksekusi di tempat. Pemimpin pasukan tadi bernama Daigo Kagemitsu, yang secara ajaib masih hidup. Dia lalu menuju ke sebuah kuil yang berisi 48 berhala iblis. Dia membuat perjanjian agar diberi kekuatan untuk menguasai dunia. Akan tetapi dengan sebuah tumbal tubuh anaknya yang masih dalam kandungan, yang nantinya akan dibagikan ke masing-masing iblis tersebut. Waktu pun berlaluan. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah pasar seorang pencuri wanita sedang dikejar-kejar oleh para korbannya. Sementara di sisi pasar yang lain, ada sebuah bar yang menampilkan tarian aduhai dari para wanita. Di dalam bar tersebut, seorang peramal sedang keliling menawarkan jasa untuk meramal. Setelah ditolak beberapa kali, dia nggak nyerawan. Namanya juga usaha, harus ulet dan telaten. Dia lalu menawarkan jasa ramal kepada seorang pemuda misterius, tapi dengan sedikit memaksa. Ketika memeriksa tangan orang itu, sang peramal terkejut menyadari sesuatu. Dia bertanya sudah berapa lama engkau koit. Namun sang pemuda tiba-tiba berdiri menuju ke arah panggung. Dia langsung menyerang seorang penari wanita yang ternyata adalah seekor iblis laba-laba. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara keduanya. Di sisi lain, sang pencuri yang sedang dikejar oleh para korbannya malah kabur ke dalam bar tersebut, di mana sedang terjadi pertempuran antara iblis dan pria misterius tadi. Dia menyaksikan sang iblis berhasil dikalahkan sang pria misterius, yang kemudian pria itu tiba-tiba terjatuh. Sebelah kakinya terlepas, dan anehnya tumbuhlah kaki baru dari tubuhnya. Sang pencuri tadi sontak shock banget melihat apa yang terjadi. Sambil menodongkan pisau, si pencuri tanya siapa ente bro. Ya, meskipun ujung-ujungnya tetap mereka kabur juga. Nah, setelah meninggalkan bar, terlihat seorang pria tua yang menyapa pria misterius tadi. Dia memanggilnya dengan nama Hyakimaru. Setelah Hyakimaru pergi, pencuri yang sedari tadi mengamati lalu mendatangi si pria tua. Dengan jiwa kipunya, dia menanyakan identitas pria misterius tadi. Si kakek pun mulai cerita bahwa pada masa lalu hiduplah seorang penyihir hebat. Suatu hari di saat sedang mencari tanaman obat, dia menemukan bak kayu yang terhanyut di sungai. Di dalam bak kayu itu dia mendapati sesosok bayi dengan tubuh menyedihkan. Bayi itu kehilangan hampir semua organ tubuhnya. Meskipun tanpa mata, sang bayi seolah menangis menginginkan seorang ayah. Sang penyihir lalu membawa bayi itu dan memutuskan untuk memberinya tubuh. Dia pun mulai mengumpulkan tubuh anak-anak dari desa-desa yang hancur akibat perang. Penyihir lalu mengekstranya dengan diberi mantra. Kemudian hasilnya digunakan sebagai bahan untuk membuat organ tubuh baru. Pertama-tama dia membuat jantungnya terlebih dahulu. Kemudian menyusul organ-organ tubuh lainnya secara bertahap. Suatu hari si kakek tadi datang dan mendapati tubuh sang anak dihantui oleh roh gentayangan anak-anak pemilik tubuh yang dia gunakan. Dia pun segera menemui sang penyihir. Dia lalu menitipkan pedang terkutuk yang menurutnya ditakdirkan untuk dimiliki sang anak itu. Panjang cerita, saat tubuh sang anak lengkap, dia pun dibesarkan seperti anaknya sendiri. Dia diajari berbagai keterampilan bela diri oleh abah kakek penyihir. Dan bertahun-tahun kemudian sang penyihir terjatuh sakit karena termakan usia.
Dia menolak diobati oleh Hyakimaru, lalu berpesan agar saat dia meninggal, rumah dan seluruh benda-benda di dalamnya dibakar sampai habis. Karena obat-obatan di rumah tersebut dapat memberikan keabadian sekaligus kekacauan di dunia bila jatuh ke tangan yang salah. Tak lupa dia memberi pesan kepada sang anak agar hidup dengan nama Hyakimaru. Sang penyihir pun meninggal dan rumah mereka dibakar habis. Disinilah Hyakimaru tiba-tiba mendengarkan suara misterius yang memberitahukannya bahwa apabila dia menginginkan tubuh aslinya kembali, maka dia harus mengalahkan 48 iblis dan merebut bagian tubuhnya dari mereka. Mendengar cerita yang dikisahkan si kakek tua, pencuri lalu mengikuti kemanapun Hyakimaru pergi, sambil terus menanyakan namanya. Meskipun berkali-kali diusir, si pencuri tetap saja mengikutinya. Hyakimaru lalu menjelaskan bahwa dia tak punya nama. Kemudian dia menyebutkan kata Hyakimaru Dororo. Si pencuri yang juga tak punya nama lalu terinspirasi dan menamai dirinya dengan sebutan Dororo. Hyakimaru Dororo. Tsuite kuru na. Ja, ore wa Dororo. Ome wa Hyakimaru. Ore wa zettai soitsu itadaku na. Di pinggiran sungai, Dororo nongkrong bareng Hyakimaru. Dia tiba-tiba kaget banget karena Hyakimaru mengeluarkan pedangnya. Ternyata mereka didatangi oleh seorang siluman bayi. Menyadari siluman bayi tak berbahaya, Hyakimaru malah bermain dengannya. Kemudian mengikuti siluman bayi itu ke suatu tempat. Ternyata mereka sampai di sebuah kuil yang telah hangus karena terbakar. Kuil ini dulunya merupakan tempat penampungan anak korban perang, dan siluman bayi tersebut merupakan kumpulan jiwa dari anak-anak yang telah koit. Tiba-tiba sepasang suami istri datang mendoakan jiwa anak mereka di depan kuil tersebut. Melihat mereka, Dororo pun emosi dan menumpahkan kekesalan pada pasangan tersebut. Dororo tidak terima untuk alasan apapun yang mereka sampaikan, karena mereka telah membuang anaknya di kuil ini. Meskipun mereka adalah korban perang, Dororo yang kesal lalu pergi ke hutan yang diikuti oleh Hyakimaru. Di tengah hutan mereka lalu bertemu dengan seorang tuan tanah yang ingin mendengarkan kisah mereka selama pengembaraan. Singkat cerita, mereka pun menginap di rumah orang tersebut, dan keduanya dijamu dengan hangat oleh sang tuan tanah, ditemani dengan 7 orang anak kembarnya. Setelah makan malam, mereka pun beristirahat. Dororo merasakan ada sesuatu yang aneh dengan keluarga ini. Sementara itu, 7 anak kembar dari sang tuan tanah tadi ternyata mendiskusikan daging siapa di antara mereka ini yang paling enak. Ternyata mereka itu adalah anak-anak siluman yang akan melakukan penyergapan terhadap Hyakimaru dan Dororo. Namun Hyakimaru ternyata sudah mengantisipasi serangan para anak-anak siluman tersebut. Setelah itu, siluman bayi lalu muncul dan mencoba menunjukkan sesuatu. Mereka pun lalu menuju ke suatu tempat dan menemukan sebuah ruang bawah tanah yang dipenuhi dengan tengkorak dan tulang belulang anak-anak. Setelah ditelusuri, ruang bawah tanah tersebut tembus menuju ke kuil yang terbakar tempat anak-anak korban perang. Mereka juga menemukan banyak sekali telur siluman di bawah ruangan bawah tanah. Sehingga jelas bahwa istri sang tuan tanah merupakan siluman yang menyantap dan menghabisi anak-anak selama ini. Dororo segera mengumpulkan warga desa dan memberikan mereka telur-telur siluman sebagai bukti apa yang telah terjadi selama ini. Di sisi lain, Hyakimaru berhasil menemukan sang tuan tanah beserta istrinya. Sang tuan tanah lalu menyerang Hyakimaru karena hasutan istrinya yang seorang siluman. Namun pada saat sang tuan tanah terdesak, sang siluman kemudian menghabisi mereka berdua yang membuat suaminya modiar. Hyakimaru lalu melepas pedang tersebut dari tubuhnya. Si siluman wanita kemudian berubah wujud dan langsung kabur. Beruntungnya, dia dikejar oleh siluman bayi dan menariknya hingga terjatuh. Hyakimaru lalu segera mengayunkan pedangnya yang membuat tubuh siluman itu hancur. Setelah itu, siluman bayi pun akhirnya tentram dan kembali ke bentuk dan asal mereka. Dororo yang baru datang bersama para warga menyaksikan Hyakimaru memuntahkan hatinya dan mendapatkan hati baru. Akibatnya, dia dikira siluman dan malah diusir oleh warga sekitar.
誰からも何にも言われねえ体になってよ。 Perjalanan kemudian dilanjutkan mengejar para siluman. Hyakimaru harus menghadapi iblis pohon di sebuah hutan. Namun berkat kecerdikan Hyakimaru, sang iblis berhasil dibelah menjadi dua. Dan dari iblis tersebut, dia berhasil mendapatkan telinganya kembali. Kemudian dilanjutkan menghadapi iblis kadal raksasa yang memiliki kulit yang sangat keras. Karena sangat sulit melawannya, Hyakimaru sampai hampir dimakan oleh iblis tersebut, Wan. Untungnya Dororo membantunya, sehingga Hyakimaru bisa memotong lidah iblis tersebut dan menghabisi si iblis dari dalam. Dari si iblis kadal, Hyakimaru berhasil mendapatkan pita suaranya kembali. Kemudian dilanjutkan dengan pertempuran di Bukit Berbatu melawan iblis burung. Iblis ini sangat sulit untuk dilawan karena bisa terbang, Wan. Hyakimaru terdesak. Namun Dororo membantunya dengan melempar batu besar. Tapi sayangnya hal itu malah membuat Dororo menjadi sasaran iblis tersebut. Hyakimaru tak tinggal diam, Wan. Dia mengajar si iblis burung dan menebasnya dengan pedang terkutuknya. Di saat itulah sang iblis berbicara bahwa dalang dari semua ini adalah ayah Hyakimaru sendiri, yaitu Daigo Kagemitsu. Setelah mengalahkan iblis burung, mereka kemudian tiba di sebuah perbatasan antara wilayah Daigo Kagemitsu dan wilayah Kanayama. Dari kejauhan terlihat istana Daigo yang makin megah, membuat Dororo meneriakinya. Dia punya dendam tersendiri karena di masa lalu Daigo telah menghancurkan desa dan menghabisi ayah Dororo. Di dalam pelarian, ibunya berpesan agar Dororo tidak boleh menangis dan menjadi pria sejati seperti ayahnya. Di saat dia menemukan pria sejati seperti ayahnya, barulah Dororo bisa menangis dan menjadi wanita seutuhnya. Hyakimaru dan Dororo lalu masuk ke wilayah Daigo, di mana mereka sedang mencari pekerjaan. Namun tiba-tiba sekelompok preman datang dan mengintimidasi Hyakimaru. Tentu saja dengan entengnya para preman tersebut akhirnya babak belur. Hal tersebut tak sengaja dilihat oleh seorang bangsawan yang kebetulan ada di tempat itu. Dia lalu menawarinya menjadi pengawal tuan tanah terbaik di daerah mereka. Kemudian tibalah mereka di istana bangsawan tersebut. Bangsawan itu ternyata bernama Tahumaru, yang ternyata adalah putra dari Daigo Kagemitsu. Di dalam istana, Hyakimaru lalu meminum minuman yang diberikan oleh Tahumaru. Meskipun telah diingatkan bahwa minuman tersebut bisa saja beracun. Namun hal ini membuat Tahumaru terkesima. Tahumaru lalu menjelaskan visinya, bahwa perang antara negeri tak akan pernah berakhir, hingga seseorang menyatukan seluruh wilayah. Oleh karena itu, dia bertekad untuk berperang di sisi ayahnya, guna menyatukan dunia kemudian memperbaikinya kembali. Tahumaru lalu mengajak Hyakimaru bertemu dengan sang ayah. Namun tiba-tiba mereka bertemu dengan ibu Tahumaru alias sang permaisuri. Hyakimaru yang tidak menunduk kemudian ditegur oleh Tahumaru. Namun bukannya marah, permaisuri malah menghampiri Hyakimaru lalu memegang tangannya. Hyakimaru kemudian melihat kilasan masa lalunya, di mana dia hendak dihabisi oleh ayahnya yaitu Daigo. Akan tetapi dia diselamatkan oleh ibunya dan terpaksa menghanyutkannya di sungai. Sementara itu permaisuri kemudian berteriak histeris bahwa Tahumaru telah kembali. Dia menyadari bahwa Hyakimaru di hadapannya adalah anak kandungnya. Hyakimaru melihat kondisi yang tidak kondusif dan kemudian memilih pergi. Meskipun sempat dicegah oleh Tahumaru, permaisuri kemudian membicarakan tentang kembalinya anak mereka yang dahulu mereka buang. Ternyata di masa lalu Hyakimaru diberikan nama yang sama dengan adiknya saat ini, yaitu Tahumaru. Namun Daigo tampak tidak percaya. Bagaimana mungkin anaknya bisa hidup setelah kehilangan organ tubuhnya? Sementara itu terlihat Tahumaru sedang menguping dengan ekspresi gelisah. Di pinggir sungai, di saat Dororo membawakan hasil curiannya, Hyakimaru mengungkapkan bahwa sebenarnya dia adalah anak dari Daigo Kagemitsu dan Tahumaru adalah adiknya. Hyakimaru lalu memperlihatkan visi yang dia lihat hari itu di istana Daigo. Dia lalu mempersilahkan Dororo untuk menghabisinya. Namun Dororo tak bergeming, hingga Hyakimaru pun pergi. Akan tetapi, tiba-tiba Dororo menusuk jantung Hyakimaru dari belakang. Namun, sayang, hal itu tak berpengaruh, karena Hyakimaru belum memiliki jantung.
Hyakimaru dan Dororo kembali bertemu si kakek tua. Si kakek mengajak ke sebuah kuil tua dan menjelaskan tentang takdir Hyakimaru yang dikorbankan tubuhnya oleh ayahnya sebagai tumbal kepada iblis. Si kakek tua tetap berusaha menenangkan Dororo yang galau banget, Wan. Dororo tahu jika Hyakimaru tidaklah bersalah. Namun dia memikirkan bagaimana dendam dan kebencian orang tuanya. Sementara itu, Hyakimaru sedang disergap oleh iblis anjing. Untuk pertama kalinya, dia merasakan sakit akibat luka di tubuh aslinya. Si iblis anjay lalu memprovokasi Hyakimaru bahwa apa yang selama ini dia lakukan itu sia-sia saja. Dia akan tetap dibuang oleh keluarganya. Si iblis anjay lalu memberikan saran agar Hyakimaru menghabisi dirinya sendiri agar penderitaannya berakhir. Namun Hyakimaru tak bergeming. Dan dengan satu sebatan, Hyakimaru melenyapkan siluman anjay tersebut. Dengan lenyapnya siluman tersebut, Hyakimaru mendapatkan mata aslinya. Di saat matanya terbuka, Dororo telah berdiri di hadapannya dengan mata yang berkaca-kaca. Dia berjanji akan melupakan dendamnya kepada Daigo. Dengan syarat, Hyakimaru juga turut melupakan dendamnya. Di sisi lain, tampak Daigo Kagemitsu terlihat galau. Karena dia telah menghabiskan 20 tahun namun belum mampu menyatukan seluruh negeri. Tiba-tiba muncul sesosok iblis yang menghasutnya dengan mengatakan bahwa hambatan terbesarnya adalah anaknya sendiri yang telah dia buang 20 tahun yang lalu. Sehingga dia harus mengerahkan seluruh pasukan untuk melenyapkannya. Tanpa membuang waktu, Daigo lalu bergegas menuju ke tempat di mana Hyakimaru berada. Sementara itu, Taomaru tiba terlebih dahulu di tempat Hyakimaru berada. Dia menembakkan meriam dan pertarungan pun dimulai. Hyakimaru heran mengapa dia dikejar-kejar oleh Taomaru. Taomaru pun mengatakan bahwa hanya ada satu Taomaru di dunia ini. Dalam pertempuran itu, dua prajurit Taomaru kemudian tumbang. Disusul satunya lagi yang sempat mematahkan pedang Hyakimaru. Saat itulah tiba-tiba ibu permaisuri datang dan terlihat patahan pedang Hyakimaru tadi telah menancap di leher Taomaru. Melihat Taomaru yang telah tiada, ibu permaisuri pun geram dan mengacungkan senjatanya kepada Hyakimaru yang malah menjatuhkan pedangnya. Hal ini membuat ibu permaisuri merasa iba dengan anaknya. Namun tiba-tiba Daigo muncul dan membuat sang permaisuri berlari menghalangi Daigo. Namun dia malah dihabisi oleh Daigo. Melihat hal itu, Hyakimaru murka dan langsung menghampiri Daigo. Dia sempat dihalangi oleh Dororo karena bagaimanapun juga Daigo adalah ayahnya. Hyakimaru lalu memukul Dororo hingga pingsan dan pertarungan antara ayah dan anak akhirnya pun dimulai. Hyakimaru mendominasi pertarungan yang membuat Daigo terdesak. Meskipun demikian, Daigo berhasil menebas Hyakimaru si anaknya itu. Namun kemampuan tubuh Hyakimaru untuk regenerasi cepat membuatnya sehat seketika. Serangan Hyakimaru selanjutnya membuat Daigo kewalahan dan berhasil dikalahkan. Ternyata Daigo sudah paham akan kekuatan tubuh Hyakimaru. Dia memerintahkan anaknya itu untuk cepat-cepat menghabisinya. Namun di saat terakhir Hyakimaru mengungkapkan bahwa Dororo saja bisa membuang dendamnya. Maka begitu pula dengan dirinya. Terlebih Taomaru adiknya sangat percaya bahwa dia dan Daigo akan menguasai dunia. Sehingga Daigo tak boleh menyia-nyiakan harapan Taomaru yang telah tiada. Hyakimaru lalu melepaskan Daigo dan pergi. Akan tetapi iblis muncul dan merasuki tubuh Taomaru. Dia menawarkan untuk menghidupkan kembali Taomaru dengan syarat Daigo memberikan tubuhnya kepada iblis. Hyakimaru mencoba memperingatkan agar Daigo tidak terbedaya oleh bujuk rayu makhluk tersebut. Sebab dunia akan menderita apabila tubuh penguasa dikendalikan oleh iblis. Daigo menjadi dilemawan, pilih iya atau enggak. Dan akhirnya Daigo memutuskan memberikan tubuhnya kepada iblis. Dengan perjanjian itu, si dedemit ini langsung mengambil alih tubuh Daigo. Dengan tubuh itu, iblis lalu melarikan diri ke istana. Dia mencoba mengerahkan jutaan pasukan Daigo untuk memburu Hyakimaru. Namun saat di atas kuda, tiba-tiba Daigo yang telah dirasuki iblis menghabisi dirinya sendiri. Daigo mampu melawan pengendalian iblis lalu meminta agar Hyakimaru segera menghabisinya.
sebelum iblis kembali mengambil kendali tubuhnya. Hyakimaru dan Tahumaru hanya bisa terdiam tak bergeming. Tak lama kemudian, iblis kembali menguasai tubuh Daigo. Dan karena merasa kecolongan dengan emosi, dia menyerang Hyakimaru. Akhirnya, terjadilah adu bacok antara iblis itu dan Hyakimaru. Tapi alhamdulillahnya Wan, Hyakimaru menang dan memusnahkan iblis di tubuh Daigo. Di penghujung umurnya itu, Daigo menyemangati Tahumaru bahwa dia akan berhasil menyatukan seluruh negeri. Daigo kemudian melihat ke arah Dororo dan menanyakan namanya. Dia lalu berkata bahwa Dororo sudah semakin kuat. Daigo meminta agar Dororo menjaga Hyakimaru untuknya. Akhirnya, Daigo menjauh dan kemudian meledak. Hyakimaru. Sekembalinya ke istana, Tahumaru kemudian memberikan pedang ayah mereka ke Hyakimaru, lalu memintanya menggantikan ayahnya menjadi penguasa. Tapi Wan, Hyakimaru menolak karena dia masih harus memburu para iblis. Tahumaru pun berjanji bahwa dia akan menunggu Hyakimaru kembali untuk memberikan tahta kepadanya. Sementara itu, Dororo merasa tak punya harapan lagi bertemu Hyakimaru yang telah menjadi pewaris kerajaan. Dororo lalu OTW mengembara lagi menjalani jalan hidupnya sendiri. Akan tetapi di perbatasan wilayah dia tiba-tiba disapa oleh Hyakimaru yang sedari tadi menunggunya. Dororo langsung mewek menangis Wan. Tapi kemudian dia langsung saja nendang bagian vital Hyakimaru. Karena si Hyakimaru nakal banget. Mereka berdua pun akhirnya mengembara bersama sampai tiba di sebuah laut. Lalu mereka bilang, film udah usai. Ede, scene yang kalian tunggu-tunggu ternyata nggak ada Wan. Scene pemersatu bangsa. Ya udah deh, gak apa-apa lah ya, namanya juga film bukan biru. Oke, seperti biasa, kalau ente pade pengen film untuk diulas, langsung coret-coret di bawah ya Wan. Akhir kata, di sebuah telaga ada 2 ekor angsa. Kok malah cerita? Oke, Maman mau olahraga dan sampai jumpa.